harapan Alipa untuk pemuda Natuna tentunya mari kita bersama-sama pemuda Natuna kita lebih memajukan Natuna. Kita perkenalkan Natuna lebih luas lagi, tidak hanya di ruang lingkup Kepri saja, dengan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan nasional, melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi. Karena kalau motivasi yang bisa saya berikan, kalau orang lain bisa, kita akan lebih bisa. Jadi jangan takut untuk melangkah ke depannya, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, karena Allah tidak akan menukar apa yang sudah ditakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Hai Sobat RRI, balik lagi kita di Bisai. Kali ini chapter ke-9. Masih barengan sama aku, Vera Fernanda. Dan kita bakal ngobrol sama narasumber kita hari ini. Dia merupakan salah satu perwakilan dari Provinsi Kepri ya, dalam program pertukaran pemuda antar provinsi 2024. Nah, kita punya kesempatan hari ini buat ngobrol sama dia. Teman-teman mungkin kemarin cuman tahu sekilas aja gitu ya, kayak baca-baca dari media, berita kayak wah ada perwakilan dari Natuna nih gitu ya, mewakili Kepri di ajang ini gitu ya. Nah, sekarang kita bisa dengar ceritanya dia, kesan-kesannya dia, pengalamannya dia. Mungkin buat teman-teman juga bisa jadikan ini inspirasi ya untuk berkegiatan dalam hal-hal yang positif gitu ya, selaku pemuda gitu. Oke, langsung aja kita sapa ya. Udah hadir bersama kita di podcast Bisai hari ini ada Raja Alipa Maulia ya. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, manis sekali ya. Iya. Oke, jadi Raja Alipa panggilannya? Alifa. Oke, Alifa ini teman-teman dia asli Natuna ya, asli Natuna, tepatnya itu di Pulau 3 kalau nggak salah. Tapi kalau mau lebih jelasnya lagi kita langsung aja minta untuk Alifanya perkenalkan diri dulu ke kita. Oke, silakan Alifa. Halo, nama saya Raja Alipa Maulia, asalnya dari Tanjung Batang, Kecamatan Pulau 3, Kabupaten Natuna. Dan alhamdulillah sekarang baru selesai program PPAP, Pertukaran Pemuda Antar Provinsi. Saya sebagai delegasi putri dari Kepulauan Riau. Oke, baik. Jadi apresiasi yang besar ya dari kita semua untuk Alipa karena telah berhasil menjadi delegasi dari Kepri untuk program pertukaran pemuda antar provinsi 2024 ini. Kita mungkin mau tanya-tanya ke Alipa ya tentang program ini tuh seperti apa gitu ya. Jadi bisa bikin apa ya, kedepannya adik-adik mungkin ya yang nantinya bakal meneruskan ya. Jadi Alipa berikutnya adalah dari Natuna ya. Karena mungkin apakah sebelumnya udah ada nggak sih kayak dari Natuna menjadi delegasi di program ini? Kalau Setaunya untuk Alipa program PPAP itu belum ada. Iya. Tapi JPI ini PPAP juga, tapi namanya yang beda. Oh, iya. Namanya dan sedikit pengabdiannya berbeda. Kalau JPI itu yang Alipa tahu tuh ada Mbak Liana, Mbak Nana, biasa dipanggil Mbak Nana. Ya. Dan beliau juga ketua PPMI Kabupaten di Natuna sekarang. Oke, siap. Nah, langsung aja kita mungkin pengen tahu ya ke Alipa, kira-kira untuk program pertukaran pemuda antar provinsi ini seperti apa Alipa? Baik, untuk program pertukaran pemuda antar provinsi ini adalah program tahunan dari Kemenpora RI. Nah, program ini bertujuan untuk mengembangkan indikator kepemudaan di desa penempatan yang kami di sini Alipa penempatan tahun ini tuh di zona barat dan zona tengah. Zona barat itu di Bengkulu, tempat di mana Alipa ditempatkan, lalu di zona tengah itu ada Kalimantan Utara. Jadi di dalam desa ini kami melakukan pengabdian dengan tujuan meningkatkan indikator kepemudaan, bagaimana pemuda itu bisa aktif dan bisa partisipasi dalam pembangunan daerah, dalam kemajuan daerah. Oke, siap. Nah, sebelumnya ya, Alipa ini kesibukannya kemarin apa sebagai mahasiswa kah gitu, dan di mana kuliahnya kemarin Alipa?
Untuk kesibukan sebelum ini, Alipa itu mahasiswa alhamdulillah sekarang semester 7 di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sela-sela mahasiswa, Alipa juga organisasi HMKN, Himpunan Kedaerahan Mahasiswa Natuna, lalu Genbi, Komunitas Genbi Generasi Baru Indonesia, binaan dari Bank Indonesia, dan juga himpunan jurusan. Dan kebetulan kemarin sebelum berangkat di Bengkulu, Alipa juga dinobatkan menjadi duta kampus satu Gurindam di Umrah. Luar biasa. Tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan walaupun nggak ada orang di sini. Buat teman-teman mungkin kita sama-sama apresiasi Alifa ya sebagai salah satu anak muda Natuna yang alhamdulillah gitu kayak berkecimpung di banyak hal-hal yang positif gitu, karena itu ya yang harus kita tekankan gitu di zaman yang modern seperti ini. Lebih baik kita tuh harus menyibukkan diri ke hal-hal yang baik gitu, hal-hal yang bermanfaat seperti itu, jangan sampai yang sebaliknya gitu ya. Oke, sedikit tadi Alifa sudah menjelaskan ya tentang program PPAP ya singkatannya ya. PPAP ini seperti apa? Nah, ini tuh adalah program rutin dari Kemenpora RI. Untuk awalnya kemarin Alifa tahu tuh dari mana nih? Informasi pertama itu gimana taunya? Kalau untuk informasi terkait dengan kegiatan PPAP ini, taunya dari diri sendiri. Karena kemarin kebetulan alumni PPAP tahun 2023 itu mengadakan sosialisasi di tiap-tiap kampus yang ada di Tanjung Pinang. Oke. Nah, kebetulan Umrah juga salah satu kampus yang ada di Tanjung Pinang, jadi alumni melakukan sosialisasi di Umrah. Nah, dari situ Alipa ikut dan mulai tertarik dengan, sebelumnya kan nggak tahu nih apa PPAP. Setelah ikut sosialisasi itu, tahu dari kakak alumni, jadi searching di Google apa itu PPAP, programnya seperti apa aja. Nah, setelah seleksi itu ternyata hari Minggunya udah seleksi, udah harus ikut seleksi, jadi mepet banget nih antara sosialisasi di hari Sabtu atau Jumat kemarin, sedangkan seleksinya di hari Minggu. Jadi berkas kan lumayan juga, kita harus menyusun proposal kegiatan, gitu. Berkas-berkas, terus CV dan lain-lain. Nah, itu diselesaikan pada malam Minggu waktu itu ya. Rela ya, nggak malam ya. Oke, lanjut terus. Habis itu seleksi di hari Minggu kemarin di Hotel Comfort, itu seleksi dari PPMI provinsi, PPMI provinsi, alumni dari PPAP, JPI dan lain-lain. Nah, di situ seleksinya banyak serangkaian. Ada seleksi minat dan bakat, ada seleksi wawancara, ada seleksi tertulis, terus beberapa seleksi yang lain tentang wawasan kebangsaan, agama. Itu kami diseleksi sampai malam kemarin seleksinya. Berarti dia pendaftarannya seperti apa itu? Pendaftarannya tuh terbuka dari umur pemuda, dari umur 16 sampai 30. Iya. Maksudnya gini, kayak pendaftarannya secara online atau langsung gitu di sana? Pendaftarannya secara online kemarin dulu. Itu ada di Instagram PPMI. Ada juga di Instagram Dispora. Berarti kayak gitu ya, maksudnya kita bisa untuk kedepannya mungkin jadi buat teman-teman yang mungkin berminat, nanti bisa dicek aja gitu ya di Instagramnya, mungkin ada info untuk program itu lagi di tahun depan, jadi bisa lihat gimana, mungkin ada persyaratannya juga di situ gitu ya, dipersiapkan ya. Berarti untuk seleksinya sendiri itu di provinsi. Selama berapa hari? Seleksi itu sehari dari pagi sampai malam. Jadi di seharian provinsi, itu aja gitu ya? Seharian itu kami ada kurang lebih 30-an orang yang ikut seleksi. Nah, di provinsi itu dipilih 5 terbaik putra dan putri. Dari provinsi memilih 5 terbaik putra dan putri untuk diseleksi kembali di tingkat nasional. Itu seleksinya via Zoom oleh tingkat nasional, dan deputi sendiri yang seleksi, yang wawancara kami via online. Jadi awalnya di Provinsi Kepri itu ada 30 orang ya yang ikut, kemudian diseleksi segitu, habis itu dicari atau dipilih 5 terbaik putri, 5 terbaik putra gitu. Berarti 10 orang gitu ya. Nah, akhirnya dikirim lagi tuh untuk ke tingkat nasional gitu ya, diseleksi lagi berarti ya. Nah, dari Provinsi Kepri-nya 2 ya infonya kemarin ya?
Untuk yang dikirim ke tingkat nasional itu 5, Oh, 5 ya. putra dan 5 putri. Cuman terpilihnya 1 putra dan 1 putri. Di setiap provinsi delegasinya 1 putra 1 putri. Oke, jadi delegasinya 1 putra 1 putri. Putranya kemarin dari? Putranya kemarin Muhammad Sazali dari Lingga. Oh, dari Lingga. Oke, dan yang putrinya Alifa ya dari Kabupaten Natuna. Ya, Keren Alhamdulillah. banget. Nah, kemudian di seleksinya kemarin itu apa-apa aja tuh yang diseleksi? Apakah ada proposal-proposal kayak gitu kayak Alifa bilang, atau ada penampilan bakat segala macam, itu gimana? Itu seleksi yang provinsi atau nasional? Yang provinsi dulu, nanti baru kita ke Kalau nasional. kalau yang nasional itu tadi yang Alipa jelaskan tadi, ada seleksi wawancara. Provinsi ini Iya, maksudnya? provinsi. Terus ada juga proposal. Oh, iya. Kita diwajibkan bikin proposal untuk proposal kegiatan apabila kita ditempatkan di salah satu zona. Gitu ya, kayak Jadi harus program ada. kerjanya Iya, gitu ya. program kerjanya. Udah kita pikirin dari awal tuh mau ngapain aja nanti, Iya. kira-kira seperti itu ya. Tapi awalnya mungkin udah tahu dong ya, kayak nanti tuh kalau terpilih gitu bakal ngapain aja gitu. Udah Iya. terbayang gitu ya Sudah, kerjanya sudah. seperti apa mungkin, karena udah baca-baca informasi sebelumnya. Nah, kalau untuk di tingkat nasionalnya seperti apa lagi tuh seleksinya? Setelah di tingkat nasional itu kita berkas-berkas kita yang di provinsi itu dikirim oleh pihak Dispora ke nasional. Lalu pas di nasional itu wawancaranya tuh bermacam-macam. Jadi kadang satu peserta itu beda pertanyaan. Nah, kebetulan di Alipa itu pertanyaan itu tentang apa saja indikator kepemudaan, bagaimana cara memajukan pemuda, lalu potensi daerah. Kemarin itu Alipa jelaskan Natuna, bagaimana indahnya Natuna, pariwisata Natuna. Terus terkait dengan pengalaman pengabdian, pengalaman organisasi, dan alhamdulillah karena pengalaman pengabdian sosial Alipa tuh lumayan banyak ya, karena Alipa juga aktif organisasi. Jadi lebih mudah untuk Alipa jelaskan pengabdian apa saja yang sudah Alipa lakukan dan bisa Alipa lakukan kembali di pengabdian yang akan Alipa lakukan di zona penempatan apabila terpilih. Iya, seperti itu. Dan itu untuk di nasional itu seleksinya dari jarak di provinsi ke nasional itu berapa lama kemarin? Kurang lebih 2 mingguan atau 1 mingguan, Alipa lupa juga terkait dengan pengumuman lulusnya itu. Ya segitu. Oke. Nah, setelah terpilih nih ya, jadi delegasi dari Kepri di program ini, itu dia biasanya ada periodenya ya, kayak masa kerjanya tuh berapa lama gitu, Alifa? Untuk masa kerja penempatan aja itu 35 hari di zona penempatan. Tapi habis selesai dari program itu kita juga dituntut aktif di daerah. Oke. Nah, waktu kami keluar nama-nama yang lulus di ini PPAP ini, kami diminta untuk bikin pasca program. Jadi program kerja setelah kegiatan ini yang harus kami bikin langsung kami kirimkan waktu itu. Oke. Berarti ini program utamanya ya, kayak pengabdian tadi ya, ke beberapa zona. Nah, itu untuk pembagiannya apakah kita bisa milih nih mau ngabdi di mana apa enggak gitu? Kemarin diacak kayak random gitu ya? Kemarin itu kita nggak bisa milih, jadi yang langsung ditentuin oleh pihak pusat, pihak Kemenpora langsung. Jadi misalnya nih Alipa pengennya di Kalimantan Utara, nggak bisa. Jadi orang pusat lah yang menentukan di mananya. Dan juga terkait kan di sana kan kita tinggal di rumah orang tua asuh gitu ya. Iya, 2 orang 1 rumah, ada juga yang 1 orang 1 rumah. Jadi terkait dengan orang tua asuh dan kita sama siapa aja di dalam 1 rumah itu kita juga nggak bisa milih. Itu langsung dari Kemenpora yang menentukan. Berarti pas kalian pergi itu didampingi ya sama dari Kemenpora atau gimana? Waktu kami pergi dari Tanjung Pinang Alipa kemarin itu sendiri. Tapi pas sampai di Provinsi Bengkulu ada waktu di bandara itu disambut langsung oleh Dispora Provinsi, lalu dibawa ke rumah aula gubernur. Nah, itu kami disambut ramah tamah bersama gubernur, itu ada pihak Kemenpora, deputi. Iya, berarti didampingi ya? Iya, didampingi. Nah, tadi kan Alifa udah ada singgung kayak ada 2 zona ya. Berarti 1 orang itu atau 1 delegasi itu dapat tugas ngabdi di 2 zona ya berarti? 1 zona, 1 zona. Oh, 1 zona, 1 zona. Jadi ini yang zona barat sama tengah tadi?
zona barat Alipa, zona tengah itu tadi Muhammad Sezali dari Oh Linden. iya, kayak dari satu provinsi gitu ya. Iya, Kan ada betul. 2 delegasi, Iya. berarti dibagi 2 Dibagi gitu. 2. Selama 35 5 hari. hari. Nah, kalau boleh tahu ya, kita pengen cerita-ceritanya nih dari Alifa kemarin. Alifa di zona Barat barat di tepatnya Bengkulu. di Bengkulu. Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah. Iya, terus ke desanya ya, kalau Desanya. di desanya, salah satu desa di sana. Nah, gimana tuh kira-kira sebelumnya nih si Alifa ini kan mahasiswa ya, udah KKN belum? Sudah. Udah KKN Sayangnya sebelumnya. itu sudah KKN. Kalau Iya. belum KKN kan bisa kita converse kan. Iya. Sudah KKN sebelumnya. Tapi kan itu bisa jadi nilai plus juga sih, kayak udah punya pengalaman dulu gitu ya, dan bukan hanya itu yang pengabdian yang pernah Alifa lakukan gitu ya. Nah, jadi apakah sama nih bentuk pengabdiannya kayak mahasiswa yang KKN di desa-desa, atau seperti apa nih pengabdian di program ini Alifa? Kalau boleh diceritain. Kalau untuk pengabdiannya jelas berbeda karena program kami ini tuh lebih menyentuh ke pemerintah daerah. Oke. Menyentuh ke pemerintah daerah dan pemuda beserta masyarakat. Kalau KKN itu diutus kampus, diutus kampus melakukan pengabdian. Iya. Dana untuk program kerja itu kan dari kampus kan. Iya. Nah, kalau kami buat lagi proposal bagaimana kreativitas kami agar proposal kami bisa tembus di OPD ini, dan kami tuh kerjasama dengan OPD, dan kegiatan kami itu tidak juga kami pengabdian, tapi kami ada juga fokus ke domain, peningkatan domain ada 5. Kemarin itu domainnya kesejahteraan dan kesehatan, terus ada lapangan pekerjaan, pendidikan, terus kesehatan, kesetaraan gender. Nah, itu 5 domain itu kami mencari data di setiap OPD yang terkait gitu. Iya. Nah, data itu kami kumpulkan, misalnya nih data kesehatan, berapa pemuda yang merokok, berapa pemuda yang berhenti merokok, berapa angka pernikahan dini. Iya. Nah, jadi dicari datanya, kami kumpulkan jadi esai, bentuk esai, tapi dilampirkan juga datanya. Nah, kami bikin inovasi untuk bikin rencana aksi daerah. Nah, rencana aksi daerah ini kami berikan kepada Kemenpora, lalu Kemenpora serahkan kembali ke kabupaten. Tujuannya untuk menjadi inovasi rencana aksi daerah tahun selanjutnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau boleh tahu 5 domain tadi ya yang Alifa sebutkan tadi itu memang dari pusat ya? Dari Kemenpora langsung. Emang dari Kemenpora langsung. Dari Terus Kemenpora kalau untuk program yang dari diri kita sendiri ya tuh kayak dari inisiasi kita tuh apa aja Ada. kemarin? Kalau khusus di desa Alipa sendiri, karena waktu kami pertama kali sampai desa, kepala desa itu langsung menitipkan para wisata mereka. Kalau di Bengkulu Tengah itu wisata Bukit Kandis itu adalah wisata yang paling menonjol di sana. Oke. Tapi sayangnya pengelolaannya yang kurang. Jadi kepala desa menitipkan bagaimana pemuda ini bisa peduli terhadap wisata. Padahal pemudanya sudah sangat-sangat peduli. Jadi kami lebih membangkitkan lagi semangat pemuda. Lalu kami program kami itu ada beberapa. Yang pertama pembuatan website desa. Karena di desa Durian Demang sendiri websitenya ada, tapi sudah aktif lama nggak aktif. Karena bikin website ini kan kalau kita sendiri kan butuh anggaran yang berjuta-juta. Iya. Nah, kebetulan teman saya itu ada yang backgroundnya IT, jadi bisa dibantu untuk lebih turun harganya. Oke. Lalu bikin sosial media desa, terus kami bikin nama programnya Youth Leader Camp. Oke. Nah, di situ kegiatannya ada pelatihan digital marketing. Karena kami sebelum bikin program kerja, kami observasi dulu apa permasalahan yang bisa kami angkat, dan kami tanya nih sama penduduk dan juga pemuda tentunya apa kegiatan yang dianjurkan biar kami bikin gitu. Jadi kami mau kan lihat semangat pemuda, semangat nggak akan kegiatan kami. Nah, mereka banyak nih, kami mau digital marketing Kak, kami mau IT, kami mau ada pelatihan UMKM. Jadi mereka sangat-sangat aktif. Jadi kami kemaslah dalam satu program namanya Youth Leader Camp. Di situ ada pelatihan manajemen organisasi, pelatihan digital marketing, dan pelatihan IT. Oke, itu emang sesuai dengan zaman banget ya Iya, program-programnya. mengikuti arus global. Dan
kalian di sana tuh berkelompok juga ya? Berkelompok. Oh iya, jadi kirain cuman ini sendiri gitu ya. Berkelompok. Berarti ada berapa kemarin? Kan tahun ini kan 35 provinsi, jadi 35 orang. Nah, 35 orang ini dibagi jadi 4 desa. Oh gitu. Jadi ada yang 9, ada yang 8. Oke, jadi selama 35 hari tadi kalian menjalani program tadi ya. Udah selesai kemarin tanggal 7 udah selesai, udah pulang ke tempat masing-masing provinsi masing-masing. Itu gimana kemarin? Apakah sesuai dengan ekspektasi awal ya tuh program-programnya kemarin yang udah dijalankan di sana, Alifah? Sangat-sangat sesuai. Malahan waktu launching website kami itu, waktu di Desa Durian Demang, yang launching itu sendiri turun Pak PJ Bupati langsung. Padahal kita tahu PJ Bupati Bengkulu khususnya itu sangat sibuk. Tapi beliau menyempatkan diri untuk launching dan beliau sangat mengapresiasi karena kami sendiri pemuda kan, kita kan pendatang. Jadi untuk dalam proposal jangka waktu yang sesingkat-singkatnya akan sulit untuk pencairan proposal. Jadi kami kemas kegiatan itu sebagus-bagus rupa dengan dana yang diminim-minimkan. Jadi beliau sangat mengapresiasi. Belum lagi di saat itu kami juga menjalankan sunatan massal. Oh, ada juga ya. Untuk kecamatan, sunatan massal di kecamatan. Berkolaborasi dengan DKR di Kecamatan Karangtinggi. Iya, berarti untuk dari Pemda di sana juga sampai ke masyarakat desanya ya, apa namanya, mereka support lah ya sangat program-program kalian ya, dan akhirnya lancar sampai selesai. Wah, luar biasa ya pengalamannya. Mungkin teman-teman ada yang tertarik ya, pengen juga nih ngejalanin hal yang sama dengan yang Kak Alifah jalanin kemarin gitu. Nanti boleh tanya-tanya aja, nanti kalau udah tayang ya, kalian bisa langsung aja tanya-tanya, ada yang mau ditanya sama Kak Alifah melalui komentar di YouTube RRI Ranai seperti itu. Nah, kita flashback lagi, itu awalnya Alifah tertarik gitu ngikutin program-program seperti ini, itu kenapa? Tertariknya karena apa? Untuk awal-awalnya karena udah background awalnya emang anak organisasi banget ya. Alifah tuh nggak bisa diam. Waktu tahun 2023 itu Alifah megang organisasi sekaligus 3. HMKN Alifah jadi sekretaris umum 1, Hima jurusan jadi bendahara umum, dan Genbi. Genbi itu aja 2 divisi Alifah pegang. Jadi aktif banget di organisasi yang tentunya ada kegiatan pengabdian sosial. Nah, dari situ emang dari awal udah tertarik dengan kegiatan pengabdian. Jadi tahulah program ini. Jadi coba, karena dengan prinsip Alifah, kalau kita nggak coba kita nggak tahu hasilnya kan. Betul. Nah, itu tadi Alifah cerita banyak join ke beberapa organisasi juga sambil kuliah. Itu kuliahnya gimana? Aman ya? Kuliahnya sejauh ini alhamdulillah aman. Takutnya kan. Soalnya kalau mahasiswa ya kayak emang lagi masa-masanya ya. Maksudnya tergantung cara pikir kita. Ada yang mungkin mau berkecimpung di organisasi itu kalau udah mulai sekali itu semangatnya sampai sampai udah jadi alumni pun nanti masih peduli tuh gitu. Kalau selama kita masih ada di tempat itu gitu ya, di daerah yang tempat kampus kita gitu ya. Tapi ada juga mungkin yang cuek terus nggak mau ikut organisasi, itu ya pilihan ya. Tapi nanti rasain sendirilah Alifah ya, kalau udah selesai terus udah masuk ke dunia kerja, itu pengalaman organisasi kemarin pas sekolah, pas di kampus itu sangat bermanfaat, sangat bermanfaat. Meskipun ya kayak misalnya kerja tuh kayak nggak ditanya gitu ya, pengalaman organisasi tuh misalnya nggak ngaruh ya sama bidang kerja yang mau kita ambil, tapi nanti pas kita cara kita menerapkan kayak kerja tim segala macam, manajemen waktu gitu ya, itu berguna nanti bakal kerasa itu. Nah, kalau Alifah sendiri gimana nih untuk manajemen waktunya kemarin? Sebagai mahasiswa sibuk organisasi juga, itu gimana cara Alifah membagi waktu? Kalau untuk manajemen waktu, kita sebagai mahasiswa dengan tujuan utama yaitu kuliah, tetap menomorsatukan kuliah.
Jangan kebalikannya ya, iya, organisasi nomor satu. Organisasi itu tahap kita untuk berkembang, Iya. untuk menjadi leadership ya ke depannya gitu. Tetap fokuskan ke kuliah. Jadi jangan nunda kuliah sih demi organisasi, jangan. Iya. Tapi organisasi juga merupakan prioritas. Iya. Nah, Gitulah ya. ya, misalnya nih dari 3 organisasi yang Alipa ikut tahun 2023 kemarin. Misalnya nih ada kegiatan yang bentrok. Nah, kita cari prioritas skala yang paling besar. Kehadiran kita di situ. Misalnya di salah satu organisasi ini, kita di situ menjadi ketua panitia. Di organisasi lain kita coba menjadi anggota. Iya. Berarti kita harus fokus ke yang ketua panitia dong. Iya. Kalau untuk kuliah juga, kalau kuliah misalnya ini udah urgent, kita nggak bisa ninggalin kuliah karena mahasiswa itu tujuan utama kan kuliah. Iya. Organisasi itu bagaimana kita menjadi leadership yang lebih pengalamannya gitu. Iya. Jangan pas ada kelas malah rapat ya. Iya, jangan. Rapatnya nanti dulu masuk kelas dulu. Iya, kalau bisa rapatnya di hari-hari libur kuliah. Iya. Weekend. Tapi nggak jarang ya kayak gitu tuh, pasti ada juga Pasti rapatnya pas ada. hari kuliah kan. Pernah Alipa juga pernah ngerasain Iya. gitu. Jangan cabut jam kuliah ya demi organisasi, tapi ya tergantung kalau dosennya baik ya kan, nggak apa-apa. Terus Alipa karena udah selesai yang 35 harinya program di sana, dipulangkan ke provinsi masing-masing, itu apakah ada program lanjutan lagi? Itu tadi program pasca kegiatan. Oh iya, program pasca kegiatan. Itu pasti setelah beberapa hari selesai dulu pertemuan-pertemuan, baru kita lanjutkan dengan program pasca kegiatan yang kita langsung. Berarti ini masa kerjanya kayak satu periode tuh 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun gitu ya. Ya, baru berjalan berapa lama? Berjalan Alifa terpilih sampai sekarang baru berapa? Udah ada sebulan belum? lebih, Udah lebih kan sebulan ya? di sana Oh aja iya, 35 hari kan. Tapi belum sampai 2 bulan. Oke, berarti masih panjang nih ya waktunya Masih. buat menjalani. Tapi Alifa sendiri ini infonya cukup dadakan ya. Alifa ada di Ranai gitu, di Natuna, dan kita berkesempatan nih buat undang Alifa ke sini karena waktunya nggak lama. Mungkin ada beberapa hal yang diurus ke sini ya, sehingga pulang ke sininya cukup bentar gitu. Nanti mau balik lagi ke Tanjung Pinang. Iya. Nah, kasih tahu sedikit lah ya, di-spill dikit lah ya, kayak mungkin kegiatan kedepannya bakal ngapain gitu untuk daerah kita. Daerah khususnya Kepri. Sebelumnya Alipa mau kasih tahu dulu, PPAP ini setelah pasca kegiatan kami itu akan tergabung bersama dengan PPMI. Jadi kami jadi anggota PPMI. Nanti akan dilantik juga. PPMI itu adalah Purna Prakarya Muda Indonesia. Dari setiap provinsi itu punya, kabupaten juga punya. Jadi kita setelah PPAP ini, program PPAP ini kita gabung lagi nih di PPMI. Untuk kegiatan selanjutnya gitu. Berarti nanti programnya collab ya sama orang PPMI gitu ya? Nggak collab, memang masuk di situ karena nanti yang akan tim seleksi PPAP tahun depan itu di tiap-tiap provinsi itu dari PPMI. Oh iya. Iya, jadi nanti Alipa juga tergabung dalam tim seleksi gitu. Oke, untuk tahun berikutnya ya. Jadi alumninya gitu. Siap. Gimana nih perasaannya Alipa udah alhamdulillah nih sampai ke titik ini gitu, berhasil jadi delegasi Kepri di program ini? Kalau untuk perasaan tidak bisa dibohongi, sangat-sangat senang dengan pengalaman yang sangat-sangat luar biasa ya, bisa mewakili Kepri. Sebelumnya juga Alipa pernah juga mewakili Kepri. Waktu itu Alipa ikut lomba Peksiminas, Pekan Seni Mahasiswa Nasional, perwakilan kampus dan juga Kepri di ajang seni nasional. Lalu juga pernah menjadi delegasi Natuna dalam Jambore Nasional itu tahun 2016. Tapi yang ini melalui kegiatan Kemenpora ini agak berbeda. Feel-nya ya? Feel-nya sangat-sangat berbeda karena kita berjumpa dengan orang baru, orang tua asuh yang berasa seperti orang tua kandung. Terus pengalaman baru, hal-hal baru itu aja udah sangat-sangat bikin sangat hal kenangan memori yang nggak akan pernah bisa dilupakan. Iya, kayak pengalaman yang nggak bisa dibeli. Iya, betul, pengalaman yang tidak bisa dibeli. Bahkan Alipa sudah pulang masih sering video call, setiap hari pasti video call sama orang tua asuh.
Oke. Nah, alhamdulillah ya kita apresiasi Alifa yang udah berhasil dari delegasinya Kepri. Kebetulan anak asli Natuna juga tentunya membanggakan nama baik kita ya, Kabupaten Natuna. Tadi juga sebelumnya sempat ada audiensi atau ketemu sama Pak Wakil juga Pak Wakil Bupati juga sebelumnya, alhamdulillah. Oke, Alifa mungkin ada closing statement ya atau harapan yang pengen Alifa sampaikan ke teman-teman, ke pemuda khususnya, yaitu silakan Alifa. Untuk harapan Alifa untuk pemuda Natuna tentunya mari kita bersama-sama pemuda Natuna kita majukan, lebih memajukan Natuna. Kita perkenalkan Natuna lebih luas lagi, tidak hanya di ruang lingkup Kepri saja, dengan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan nasional, melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi. Karena kalau motivasi yang bisa saya berikan, kalau orang lain bisa, kita akan lebih bisa. Jadi jangan takut untuk melangkah ke depannya, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, karena Allah tidak akan menukar apa yang sudah ditakar. Gitu ya, iya. Perlu dicatat ya motivasi dari Kak Alifa. Mungkin ada adik-adik yang sekarang masih sekolah ya, masih di bangku SMP, SMA, jadi harus lebih menggunakan waktunya ya dengan bijak lagi, dengan hal-hal yang positif, ikut ke kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang positif tentunya ya, biar bisa kayak Kak Alifa juga. Oke, makasih Alifa udah datang di Bisai Bincang Santai podcastnya RRI Ranai. Sukses terus untuk Alifa dan program-programnya ke depan. Kita tunggu ya kabar baiknya. Oke teman-teman, kita tutup dulu chapter ke-9 kali ini. Jumpa lagi sama aku Farah Fernanda di chapter berikutnya. Tetap di Bisai Bincang Santai podcastnya RRI Ranai.